Dalih ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa dalam proses transisi kepemimpinan nasional, Presiden Joko Widodo memutuskan cawe-cawe dan tidak tinggal diam. Lalu apa sebenarnya bentuk riak-riak yang membahayakan negara yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo? Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Itulah penegasan kali kedua Presiden Joko Widodo terkait langkah cawe-cawenya pada Pilpres 2024. Sebelumnya, saat bertemu pimpinan media massa di Istana Negara 29 Mei 2023 lalu, Presiden juga menegaskan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Presiden memastikan tidak akan melanggar konstitusi, namun mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. Tapi benarkah cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu lantaran ada intervensi dari Ketua Umum PDIP? Wartawan itu kerasukan nakal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas, ngamuk. Itu makanya kan ngapain misalnya kami presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kok mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu di MPR di apa namanya dijadikan dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana? Ya Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat pasukannya aja kayak gitu. Lihat, mana saya punya pasukan kayak gini. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut aksi cawe-cawenya sebagai kewajiban moral memanen pro dan kontra. Ada yang menilai langkah Presiden untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024 sudah tepat sepanjang tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon serta koalisinya. Nah, sekarang kan pasangan calon aja belum ada. Jadi bagus ya kalau memang Presiden punya komitmen moral untuk cawe-cawe. Batasannya tadi yang seperti sepanjang beliau tidak membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Namun pandangan berbeda menyebut cawe-cawe yang dilakukan Presiden justru dinilai berbahaya. Padahal seharusnya Presiden memahami asas imparsial dan netralitas. Cawe-cawe itu berbahaya sekali karena Presiden mestinya memahami asas imparsial, netralitas, jadi negarawan. Dengan kata cawe-cawe, Presiden masuk ke law politik dan itu berbahaya sekali. Saya tetap menghimbau Pak Jokowi, jadilah Presiden yang bijaksana, jangan cawe-cawe. Itu saya katakan, bagi kami cawe-cawe itu artinya lebih banyak arahnya kepada negatif dibandingkan positif. Sekali lagi Presiden itu harus berada di atas semua calon presiden yang 3 calon wakil calon presiden yang akan datang ya. Dia harus berdiri di atas semua itu. Lalu apa maksud Presiden Joko Widodo soal riak-riak yang membahayakan negara sehingga tidak akan tinggal diam dan memastikan cawe-cawe? Bapak Presiden sebagai kepala negara dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, posisi Indonesia itu sangat strategis. Posisi Indonesia hari ini diperhitungkan oleh dunia. Posisi Indonesia
kalau boleh saya katakan adalah Garuda hari ini terus mengepakkan sayapnya. Maka saya meyakini bangsa-bangsa luar lain pun itu pasti tidak akan rela, Mbak, kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Maka riak-riak ancaman itu pasti akan muncul, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sudah adakah gelagat riak-riak yang disebut Presiden membahayakan negara? Presiden itu misalnya riak-riak datang dari negara asing, tadi disebutkan oleh Bung Joko ya, ada kemungkinan intervensi negara asing, melihat ketakutan bahwa negara-negara asing melihat kita makin besar dan seterusnya itu, ya itu boleh jadi terjadi gitu. Tapi itu menurut saya yang besar kemungkinan yang dialamatkan oleh Pak Jokowi itu adalah kepada pihak asing, dalam hal ini adalah orang yang membawa agenda kepentingan negara seperti Amerika dan Eropa gitu. Nah, tinggal sekarang kita lihat kira-kira siapa di antara 3 pasangan calon presiden yang kemungkinan besar dekat dengan agenda-agenda dari negara-negara besar, yaitu Amerika maupun Eropa itu gitu. Nah, kalau itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi sebagai apa namanya itu ya riak-riak itu tadi gitu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dalam negeri ini sih masih di bawah 50% gitu ya tensinya gitu. Tapi apakah akan meningkat misalnya seiring dengan perjalanan waktu mendekat kepada Pilpres? Bisa ya, bisa tidak gitu. Tetapi kalau kita lihat gejalanya sekarang, kita layak bersyukur belum ada sesuatu yang membuat kita ya merasa was-was menghadapi 2024 yang akan datang. Di tengah dinamika politik di dalam negeri, Presiden Joko Widodo justru sengaja melontarkan candaan soal pemenang Pilpres 2024 di Forum Ecosperity Week Singapura. I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech.